Li Xiao, kita putus. Apa maksudnya ini? Halo, Lin Lin. Apa maksud pesan yang baru saja kamu kirim? Apa kamu tidak mengerti arti harfiahnya? Ini aku, Wang Bin. Lalu siapa itu Li Xiao? Tunggu sebentar. Tidak apa-apa, Wang Bin kan? Kamu juga bukan. Gue jomblo 20 tahun. Susah payah baru pacaran. Belum pernah pegangan tangan. Gak puas. Hahaha. Terdeteksi fluktuasi emosi host. Mengikat sumber daya tak terbatas di akhir dunia. Progres saat ini 30%, 60%. 90%, 100% berhasil mengikat. 5 jam lagi sampai akhir dunia. Sedang memberikan paket pemula kepada tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah telah mendapatkan kunci peningkatan fisik. Istana komposit kuat. Wah, ini saya. Sistem telah terpasang. Terdeteksi bahwa tingkat keamanan rumah tuan rumah sederhana. Akan otomatis menyediakan fasilitas keamanan untuk tuan rumah. Meningkatkan dan menyediakan fungsi listrik permanen. Setelah itu, bahan sistem akan diberikan setiap hari melalui check-in oleh tuan rumah. Cuaca di luar begitu baik. Seperti kiamat akan datang. Berita darurat terbaru. Laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia. Mengeluarkan peringatan suhu tinggi global. Saat ini, suhu permukaan di beberapa daerah telah mencapai 85 derajat Celcius. Dunia menghadapi kekeringan. Para ahli meramalkan kiamat akan segera tiba. Mohon warga untuk mengambil tindakan pencegahan. Suhu di sini 85 derajat. Ini benar-benar bisa disebut kiamat. Check-in bisa dapat hadiah. Bagaimana kalau aku coba dulu? Sistem. Check-in. Selamat, check-in berhasil. Hadiah check-in sedang dikirimkan. Selamat kepada host yang telah mendapatkan 10.000 kg bahan makanan. 20.000 botol air mineral. Sudah dimasukkan ke dalam ruang komunitas. Makanan ini keren sekali. Aku bisa bertahan hidup selama beberapa tahun. Kan? Oh, kehidupan di dunia akhir zaman. Selain persediaan dan tempat perlindungan yang aman, kemampuan diri juga tidak boleh diabaikan. Sepertinya sistem ini sudah dipikirkan dengan matang. Aku akan mencoba ramuan peningkat fisik ini. Bisa meningkatkan fisikku sampai sejauh mana? Begitu bersemangat. Ramuan ini memang efektif. Anjing apa ini? Bukankah ini Laika jantan dan betina? Kekuatannya setara dengan senapan sniper. Ternyata sistem ini memang luar biasa. Pasti hasilnya berkualitas tinggi. Siapa itu? Siapa itu? Ini aku. Ini aku. Apakah kamu yang bekerja paruh waktu sebagai perawat di sebelah? Sering ketemu di lift. Pakai keranjang ini. Ini terlalu menggoda. Bisa buka pintunya. Ada apa, Nona Jiang? Air di rumah saya tiba-tiba mati. Bolehkah saya pinjam kamar mandi Anda? Baru saja berita bilang kekeringan global. Cepat sekali datangnya.
Tentu. Ah, ayo ke sana. Aku tidak tahu di kamar berikutnya. Apakah aku bisa menemukan pacar secantik ini? Kamar segera tiba. Lebih baik aku lihat sistem dulu. Apa yang sudah disiapkan untukku? Terima kasih untuk hari ini. Bukankah ini seharusnya wajar saja? Wang Bin, apa kamu mau buka toko kecil? Kenapa beli begitu banyak makanan? Kamu tidak lihat berita. Sebentar lagi akan ada bencana gelombang panas. Bahkan para ahli memprediksi bahwa ini akan menjadi situasi darurat. Jadi aku mempersiapkan semuanya lebih awal. Aku rasa kamu juga sebaiknya bersiap-siap. Lebih baik berjaga-jaga, kan? Hang. Aku rasa kamu juga sebaiknya bersiap-siap. Lebih baik berjaga-jaga, kan? Orang ini terlalu serius. Ya, bahkan untuk bencana suhu tinggi. Tidak perlu menyimpan begitu banyak noda. Terlalu berlebihan. Hanya bencana suhu tinggi saja. Menurutku tidak perlu. Kali ini bukan bencana suhu tinggi biasa. Mungkin benar-benar akan terjadi kiamat. Nona Jiang, jika Anda percaya padaku, Anda juga harus segera pergi ke perusahaan listrik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku pergi dulu. Dadah. Cerita apa ini? Aneh sekali. Suhu mencapai 85 derajat Celcius di beberapa bagian dunia. Para ahli meramalkan kiamat sudah dekat. Sekarang ini, seluruh kota Haixi mengalami pemadaman air. Mohon warga kota bersiap-siap untuk pemadaman air sepanjang hari. Bagaimana mungkin? Tapi kenapa di rumah Wang Bin masih ada air? Wang Bin bilang harus menimbun persediaan lebih awal. Melihat situasi saat ini, tidak bisa. Aku harus segera bertindak. Ini sudah larut malam. Panasnya seperti siang hari. Sama seperti saat matahari terik 40 derajat. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan barangku. Apa maksudnya barangku atau barangmu? Dunia macam apa ini? Siapa yang melihat, itu miliknya. Adik, air ini kubeli dengan harga tiket masuk. 2 orang, 2 orang. Barang ini tidak dijual lagi. Tolong sisakan untuk kami, tidak dijual lagi. Kebetulan, saya juga tidak punya uang. Lepaskan, lepaskan saya. Berikan padaku, berikan padaku. Berikan padaku. Percayalah padaku cepat. Sekarang tentara di luar sudah merebut semua barang milik Lei Feng. Hahaha. Untung saja di rumah ada AC. Di luar panasnya luar biasa. Hampir lupa, seluruh sungai masih belum ada air. Hang.
Apakah ini yang disebut kehidupan? Kamu benar-benar tidak bisa berbicara lagi, ya? Ah! Jangan-jangan sudah berhenti. Perhatian kepada warga. Suhu di kawasan kota Jianghai mencapai 50 derajat Celcius. Sistem listrik terpengaruh oleh suhu tinggi. Sedang berusaha keras untuk memulihkan. Cuaca sepanas ini tanpa AC, bagaimana bisa bertahan? Astaga, cuaca ini panas sekali. Panas apanya? Cuaca sepanas apapun tidak akan menghentikan langkahku menuju pertandingan promosi ini. Air mati, listrik juga mati. Apakah kiamat benar-benar akan datang? Masih bisakah kita hidup seperti ini? Sepertinya hanya bisa menikmati angin saja. Kenapa anginnya begitu kencang? Kalau saja bisa menikmati AC, pasti lebih baik. Meskipun tidak bisa menyalakan AC, ada kipas angin juga sudah cukup. Itu rumah Wang Bin. Kenapa kompleks perumahan ini tidak ada cahaya sedikit pun? Bagaimana bisa rumahnya masih ada listrik? Kalau bisa ke sana dan menikmati AC pasti enak. Wang Bin orangnya baik sekali. Pasti dia tidak keberatan kalau aku numpang AC di rumahnya. Ayo, 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 kakak, aku mengaku. Kamu memang pemain sejati game ini. Aku nggak kuat lagi. Aku keluar dulu ya. Aku juga merasa hampir mati kepanasan. Nggak bisa main lagi. Aku pergi dulu ya. Hei, hei, hei. Ini pertandingan promosi aku. Semua teman dan lawan malah AFK. Kamu main game ini sampai akhir. Jangan-jangan malah jadi game offline. Siapa itu? Siapa itu? Ini aku. Wang Bin, rumahku terlalu panas. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Jadi aku berpikir untuk datang ke rumahmu dan menikmati AC. Kumohon padamu. Biarkan aku masuk dan duduk sebentar. Ini benar-benar melanggar aturan. Terima kasih, Wang Bin. Wah. Wang Bin, kamu sudah siap-siap ya? Sekarang seluruh kota Jianghai mati listrik dan air. Di rumahmu masih ada listrik dan AC. Hadiah sistem berupa air dan listrik permanen. Kurasa bahkan jika seluruh sistem listrik dunia runtuh, di sini tetap ada air dan listrik tanpa batas. Tentu saja. Pagi, saat aku mendengar kabar bahwa kiamat akan datang, aku sudah menyiapkan banyak generator listrik. Oh begitu ya. Jadi nanti dia bisa terus menikmati AC. Tempatnya nyaman sekali. Aku ingin tinggal di sini. Wang Bin, kamu juga menimbun anggur merah dan steak ya? Oh, benar begitu, Tuan Long. Tapi steak ini terlalu berminyak. Aku sama sekali tidak bisa menghabiskannya. Nanti malah harus dibuang. Aku di rumah makan roti. Orang lain makan steak sambil menikmati AC. Masih bilang terlalu berminyak dan mau dibuang. Dunia macam apa ini? Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, itu juga cukup membuang-buang. Bagaimana kalau aku mencobanya untukmu? Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, bagaimana kalau aku mencobanya? Masih mau makan sisaanku? Hari ini juga mati air dan listrik.
Kasihan, cewek ini sepertinya belum makan makanan hangat. Ya sudah, toh nanti juga dibuang. Kamu bantu aku habiskan saja. Terima kasih. Kenapa dulu tidak menyadari? Ternyata Wang Bin cukup tampan. Cuaca apa ini? Bikin orang yang main game kepanasan. Sudah 2 menit pertandingan peringkat dimulai, belum masuk juga. Kamu punya generator di rumah. Kamu nggak tahu betapa panasnya di luar. Malam hari pun terasa seperti ada matahari besar. Siapa suruh aku punya pandangan jauh ke depan? Di cuaca sepanas ini, makan es krim pasti bikin sejuk, kan? Ah, nggak bisa, nggak bisa. Xiao Li, kamu sudah terlalu banyak memanfaatkan orang lain. Jangan terlalu serakah. Tapi Wang Bin sangat baik. Seharusnya dia akan memberiku satu. Wang Bin, es krim di tanganmu terlihat sangat enak. Bisakah kamu memberiku satu juga? Sekarang es krim ini di luar sudah terjual ribuan. Dan setelah punya keluarga, dia mungkin akan lebih patuh. Lagi pula, sistem juga tidak memberiku banyak. Tapi gadis ini manja sekali, kamu ingin makannya. Itu tergantung bagaimana kamu berperilaku. Cuaca panas seperti ini. Sekarang benda ini di luar hampir semuanya meleleh. Sekarang benda ini adalah barang mewah. Berapa harganya? Saya beli, saya tidak jual. Beberapa hari lagi, barang ini tidak akan bisa dibeli meskipun punya uang. Sebenarnya hanya mengejar Jiang karena dia cantik. Tidak menyangka tubuhnya begitu menggoda. Apa yang kamu lihat? Bukankah sudah kubilang, kalau mau makan, lihat saja bagaimana kamu berperilaku. Lihat saja bagaimana aku berperilaku. Apa maksudmu? Pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Menurutmu itu menunjukkan apa? Baiklah, Wang Bin. Tak kusangka kamu ternyata orang seperti ini. Aku pikir kamu punya kepribadian yang baik. Makanya aku datang ke rumahmu untuk numpang AC. Tak kusangka. Kamu sama saja seperti pria-pria lain yang pikirannya penuh sampah. Aku benar-benar salah menilai kamu. Xiao Li. Kamu harus pikirkan baik-baik. Sekarang ini ada pendeta. Sepertinya hanya rumahku saja yang ada listrik. Kalau kita pulang sekarang, tidak ada AC. Pasti panasnya akan sangat menyiksa. Tapi, masa aku harus mengalah pada pria cabul ini? Wang Bin, nanti kamu bisa tidak? Wang Bin, nanti kamu bisa atau tidak tergantung pada performamu. Apa yang ingin kamu lakukan, cepat lakukan saja. Dari jarak ini terlihat cukup cantik. Tentu saja, cepatlah. Aku akan segera menyelesaikannya. Percaya padamu benar-benar tidak masuk akal. Rasanya seperti menyentuh lemak domba. Lagi pula dia juga cukup tampan. Paling tidak, nanti aku menikah dengannya. Kenapa kamu bengong? Barusan aku cuma bercanda. Sebenarnya aku orang yang baik-baik. Nafsu sudah terlihat jelas di wajahmu, masih bilang orang baik-baik. Kamu ini punya niat tapi tidak punya nyali. Lumayan imut juga, ya.
Es krim di kulkas, ambil sendiri aja. Dia juga nggak seburuk itu. Astaga. Sebungkus mie instan Rp5.000. Sebatang roti Rp10.000. Orang-orang ini mau merampok. Apa? Sekarang kalau nggak punya aset jutaan, mungkin kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Untungnya aku punya sistem yang bisa memberiku cukup persediaan setiap hari. Kalau tidak, aku juga mungkin akan kelaparan. Namun saat kiamat benar-benar tiba, kita semua sekarang akan menjadi tidak berguna. Persediaan adalah mata uang yang sebenarnya. Sekarang aku berpikir untuk menjual persediaan kepada orang lain. Pasti jadi orang pertama yang dieliminasi. Cuaca panas begini. Kalau berjemur di bawah matahari setengah jam, bisa mati kepanasan. Kamu bilang setiap kali tidur tidak terlambat. Bukankah ini menggoda untuk berbuat kejahatan? Memudahkanmu, dasar bajingan. Ah, padahal tadi malam aku bilang kamu orang yang baik. Baru saja kamu yang menarikku ke atas. Ini bauku yang khas. Kamu bilang, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lagi pula, barusan itu mobilku. Lihat baik-baik. Ruang tamu rumahku dipasangi kamera pengawas. Kalau kamu tidak percaya, aku akan putar videonya untukmu. Lihat dia seperti ini. Apakah benar aku yang menyeretnya ke sofa? Dan ini rumahku. Kalau aku ingin melakukan sesuatu padamu, kamu pikir bisa melawan? Wang Bin, maaf ya. Barusan aku tidak menyakitimu, kan? Bagaimana menurutmu? Apa aku barusan terlalu sensitif? Jangan marah lagi, ya. Jangan pura-pura, aku nggak akan termakan. Maksudnya apa? Kenapa pakai trik ini lagi? Nggak bisa, kali ini aku nggak boleh gampang kena lagi. Jangan marah lagi, dong. Aku pijitin kamu, gimana? Semua tergantung ekspresi wajahmu. Gimana? Nyaman kan? Nggak nyangka kamu bisa juga yang kayak gini. Tentu saja. Dulu aku ini perawat, tahu. Tapi mungkin nanti aku nggak jadi lagi. Kenapa? Kamu mau jadi bidan buat aku? Hus, jangan ngomong sembarangan. Siapa nenekmu? Tadi malam aku dengar banyak orang terluka dan terinfeksi. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk berebut sumber daya. Akibatnya banyak orang terluka. Rumah sakit bangkrut, bagaimana aku bisa jadi perawat? Begitu marahnya. Sekarang di luar suhu lebih dari 70 derajat. Kamu masih berpikir untuk pergi bekerja. Kamu tidak takut kepanasan. Aku sama sekali tidak berniat pergi kerja. Tapi di sini menikmati AC, tidak bosan. Sekarang sistem kerja di luar semuanya lumpuh. Perusahaan bangkrut, sekolah libur. Aku hanya merasa sedikit emosional. Rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawa, sekarang malah menjadi tempat kejahatan. Ini sudah pasti terjadi. Kiamat telah tiba. Semua orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Tunggu saja. Beberapa hari lagi, situasi akan semakin kacau. Ah, semoga kali ini kiamat bisa cepat berlalu. Di tempatmu ada air dan listrik.
Bagaimana kalau kita tinggal bersama saja? Biaya sewa dan listrik aku yang tanggung. Termasuk biaya sewa. Apa gadis ini otaknya rusak? Tapi di kamar tidur ada keluarga yang menemani. Kosakatanya juga bagus. Juga bukan tidak mungkin. Tapi di rumahku tidak ada tempat tidur. Kamu tidur di sofa mulai sekarang. Dan kamarku, tanpa izinku, tidak boleh sembarangan masuk, mengerti? Hidup ini jauh lebih nyaman daripada sebelum kiamat. Ngomong-ngomong, apa yang kita makan pagi ini? Oh, aku lupa. Kita belum ambil bahan makanan hari ini. Lihat apakah mengemis bisa memberikan sesuatu yang baru. Tunggu aku di sini sebentar. Sistem masuk. Selamat kepada pengguna, berhasil masuk, hadiah sedang diberikan. Selamat kepada pengguna, mendapatkan 20.000 ekor lobster Australia, 10.000 ekor kepiting raja, 10.000 kilogram daging babi, 200 jaket tahan panas telah dimasukkan ke ruang penyimpanan umum. Aku benar-benar tidak percaya. Aku melihat dinosaurus. Hal seperti ini. Sebelum akhir dunia, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sekarang aku bahkan bisa memakannya. Pakaian tahan panas dan isolasi. Wah, sangat sejuk. Sepertinya pakaian ini bisa benar-benar panas. Dengan pakaian ini, aku bisa pergi kemana saja aku mau. Sistem, kamu memang luar biasa. Kamu benar-benar mengerti aku. Hari ini makan siang kita makan ini. Ini lobster Australia, masih segar. Cepat masaklah. Kalau makanan ini sudah tidak segar, rasanya jadi tidak enak. Hehe. Kamu mau keluar? Cuaca panas begini, setidaknya bawa payung untuk melindungi diri dari matahari. Tidak apa-apa. Kamu masak saja. Keluar sebentar. Nanti kembali sebelum makan siang, ya. Sekarang suhu semakin tinggi. Mereka yang tidak menimbun seperti itu, meski tahu di mana masih ada noda, tidak membawanya kembali untukmu. Tubuhnya bagus sekali. Kenapa pingsan di cuaca panas seperti ini? Bukankah ini sesuai dengan keinginan kita? Gadis kecil ini tubuhnya luar biasa. Pasti menyenangkan kalau di rumah. Aku sentuh dulu wajah kecil ini. Aduh, aduh. Kalian sekelompok pria dewasa menggertak seseorang yang pingsan. Benar-benar diskriminasi. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya mengurus muridku. Percaya tidak, nanti yang pingsan itu kamu. Urusan orang lain bukan urusanku. Lihat kalian para manajer ini. SSST, aduh, terlalu tinggi. Ah, sial, patah, pergi sana. Hari sepanas ini, kenapa kamu marah-marah seperti itu? Kalau kamu begini, kalau kamu suka perempuan ini, kami kasih ke kamu duluan, silakan mulai duluan. Kamu pikir semua orang akan hidup dan mati bersama kalian. Kamu menolak tawaran baik dan malah memilih hukuman. Ya, tidak mau. Ah, jangan buang air kecil di sini. Pergi dari sini. Jangan pernah biarkan aku melihatmu melakukan hal seperti ini lagi. Pergi ke gunung sekarang. Cepat pergi, cepat.
Bukankah ini fungsi si cantik kompleks perumahan? Saya Lin Hijie. Tidak tahu berapa banyak orang yang ingin terlihat keren. Tak disangka, orang yang kebetulan aku temui adalah dia. Untung saja dia hanya pingsan. Nanti saat Wang Bin pulang, dia pasti akan memuji aku sebagai istri yang baik, kan? Wang Bin bilang mau keluar jalan-jalan. Tapi ternyata kamu malah membawa seorang wanita asing pulang. Lobak besar lukisan hati. Bukan? Kamu salah paham. Aku melihat dia pingsan di lorong dan hampir celaka. Jadi aku membawanya. Cepat periksa dia, apakah dia kena serangan panas. 3 tahun hanya karena dia cantik dan punya tubuh bagus. Apa boleh buat, aku ini seorang perawat. Dia tidak apa-apa. Panas sekali sampai darahnya agak tersumbat. Kamu minggir dulu. Aku mau mengobatinya. Aku tetap di sini saja. Siapa tahu nanti kamu butuh bantuan, kan? Baiklah, tapi jangan lihat sembarangan. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Ganti dia. Ada apa? Kok sejuk sekali? Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Bukannya aku ingat aku sedang. Kamu tadi pingsan di tangga. Ada beberapa preman kecil yang mau mengganggumu. Aku mengusir mereka. Lalu aku menyelamatkanmu dan membawamu kembali. Ternyata kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kita semua tinggal di kompleks yang sama. Saling membantu itu sudah seharusnya. Padahal kamu jelas-jelas menggali cucu orang. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu tinggal bersama kami saja? Dengan begitu, kita punya lebih banyak orang untuk saling menjaga. Tidak disangka, di tengah dunia yang hancur seperti ini, tempat ini masih ada air dan listrik. Tinggal di sini sepertinya pilihan yang bagus. Kalau begitu, terima kasih. Aku bersedia tinggal di sini. Baik. Tapi tempat tidur di rumah ini terbatas. Sofa ini sekarang dipakai tidur oleh Jiang Li. Hanya bisa membuatmu menangis malam ini. Di atas tempat tidur. Hanya bisa membuatmu tidur bersamaku malam ini. Bagaimana kamu bisa mendengar permintaan yang tak tahu malu seperti itu? Apa yang tak tahu malu? Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Tempat tidur di rumah ini terbatas. Jadi hanya bisa membuatmu tidak nyaman. Tapi tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal yang melampaui batas. Kalau nanti ada tempat tidur kosong, kamu juga bisa keluar jadi tukang omong. Di dunia yang kejam ini, dia telah menyelamatkan hidupku. Kalau dia punya permintaan, itu tidak berlebihan. Apalagi kalau melihat situasi saat ini.
Hanya dengan mengandalkan Wang Bin, aku bisa bertahan hidup. Aku percaya pada integritasmu. Lagi pula, kamu yang telah menyelamatkanku. Kalau kamu sudah sembuh, makanan sudah siap, ayo makan malam dulu. Setelah melihatnya, di rumah jadi ada satu pesaing lagi. Kondisi penyakit itu, setelah keluar dari penjara, apakah seharusnya sudah mengantuk? Oh, sedikit mengantuk. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Sebenarnya aku juga sedikit mengantuk. Ayo, mari kita istirahat. Pergilah, pergilah. HMPH, laki-laki. Sebelum tidur bilang aku tidur di sofa. Aku tunggu sampai aku masuk kamar. Sekarang langsung bawa perempuan lain masuk ke kamar. Bukankah kita hanya beda usia? Kenapa aku harus tidur di sofa sementara kamu tidur di tempat tidur? Hei, hei. Bukankah kamu sudah janji tidak akan membuat janji temu dengan siapapun, Wang Bin? Hari ini kamu menyelamatkan aku. Kalau kamu mau, aku bisa. Aku menyelamatkanmu murni karena aku orang yang baik hati. Tidak, aku harus membalasnya. Aku harus membalasnya. Aku terlalu memikirkannya. Kamu orang baik. Wenbin, apakah kamu tidak enak badan? Sedikit tidak enak badan. Kalian pria semua sama. Sudahlah, toh ini hanya masalah waktu. Kalau kamu mau, aku bisa. Wang Bin. Tidak, tidak, tidak. Cepat tidur. Tidak ada apa-apa. Cepat tidur saja. Bukankah kamu ingin? Ah, iya ya. Ingin apa sih? Cepat tidur saja. Aku tidak akan melakukan hal yang berlebihan, kan? Tidak menyangka sudah seperti ini, masih bisa menahan diri. Dia seharusnya pria yang baik, kan? Sudah jam segini kok belum bangun juga. Ini tidak terdengar apa-apa. Aksenmu bagus sekali. Ah. Pagi-pagi sudah buru-buru memeluk. Ya, siapa yang memeluk siapa? Aku hanya datang untuk melihat. Apakah kamu melakukan hal-hal yang memalukan? Tenang saja, tidak ada. Saatnya sarapan. Oh. Sepertinya dia masih bisa menahan diri. Ya, kalau begitu, aku akan memaafkannya saja. Kakak Qianli, biar aku bantu kamu. Baik, kalau begitu kamu potong sayurnya. Inilah hidup yang aku inginkan. Baik, aku akan check-in. Selamat, check-in berhasil. Hadiah sedang diproses. Selamat, kamu mendapatkan 10 kotak medis. 20.000 jin tepung terigu. 30.000 pakaian. 10.000 botol air mineral. 100.000 porsi makanan penutup telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Tidak menyangka kali ini karakternya begitu kuat. Begitu gila. Bukan hanya ada makanan dan air, tapi juga obat-obatan, pakaian bahkan makanan penutup.
Wang Bin, ayo makan. Oh, aneh. Kemarin waktu datang, ada sebanyak ini. Barang-barang ini, apa mungkin? Bagus. Enak sekali, Wang Bin, dari mana asalnya ini? Bukankah ini bahan makanan yang ditaruh di sana? Sudahlah, tapi aku ingat sebelumnya tidak ada. Terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Ini untukmu, makanlah. Ah, terima kasih, makanlah. Kak Wang Bin, punyaku juga enak, coba deh. Terima kasih ya. Haha. Kamu tidur saja. Aku mengejek bahwa sekarang adalah akhir dunia. Aku ingin melihat harga diri kalian. Xiang Lin dan Gunan, dua orang hina ini, demi 2 kotak makanan manis. Mereka bergaul dengan Wang Bin yang menyedihkan ini. Tidak benar. Kenapa mereka terlihat tidak kepanasan sama sekali? Wang Bin, kamu punya makanan manis tapi tidak memberikannya padaku duluan. Malah mencoba menyenangkan wanita lain. Chen Lin, bukankah kita sudah putus? Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti ini padaku? Itu adalah ujian untuk ketulusanmu. Kalau kamu benar-benar tulus padaku, seharusnya kamu segera membujukku. Bukan malah berpikir kamu itu siapa. Kenapa aku harus membujukmu? Sekarang di sekitarku ada 2 wanita. Mana yang tidak lebih cantik dan lebih baik darimu? Dalam situasi seperti ini, kamu masih menganggap aku istimewa. Huang Bin si bajingan ini. Sekarang di sekitarnya tidak kekurangan wanita cantik. Masih harus pakai cara licik. Maafkan aku, Kak Wang Bin. Bolehkah aku duduk sebentar di rumahmu? Wanita ini benar-benar berhayal. Wanita ini juga terlalu tidak tahu malu. Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Kalau dia tinggal di sini, aku akan pergi. Kak Wang Bin, kalau kamu benar-benar ingin membawa seorang wanita pulang, kamu juga harus mempertimbangkannya. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Bukan? Kalian berdua salah paham. Bagaimana mungkin aku membiarkan wanita seperti itu tinggal di sini? Lihat saja, sekarang juga menikah. Huoming kakak, Chen Lin, di tempatmu pasti sangat panas, kan? Apa ini diletakkan di sini? Iya, aku hampir mati kepanasan. Di tempatmu masih ada listrik untuk nyalain AC. Boleh nggak aku masuk sebentar untuk menikmati anginnya? Chen Lin, kamu pasti sudah lama nggak lihat buah sebanyak ini, kan? Kak Wang Bin, ini disiapkan khusus untukku. Ya, aku sangat tersentuh. Aku akan mencarimu sekarang. Malam ini kita bisa. Maaf, ini semua belum matang. Kakak Wang Ming, apa yang kamu katakan? Aku bilang hidupku sekarang sangat nyaman. Aku akan melahirkan dengan tenang di kamar tidur ini. Lihat saja bagaimana wanita matre ini mati.
Rumahnya begitu nyaman. Aku harus masuk ke dalam. Berani-beraninya memblokirku. Kaisar, tunggu saja. Sekarang kalian berdua tahu. Di hatiku hanya ada kalian, kan? Aku tidak percaya. Lagi pula, nanti kamu pasti akan punya wanita lain. Kak Wang Ming, kalau dia tahu di sini ada listrik, bagaimana kalau dia datang mencari masalah dengan kita? Ah, tenang saja. Pintu rumahku ini tidak ada yang bisa diangkat. Cepat makan. Lulin, kamu kemana saja? Chao Ge, kamu harus membela aku. Kenapa? Semua gara-gara Wang Bian itu. Dia punya banyak sekali barang. Aku memohon agar dia berbagi sedikit dengan kita. Tapi dia malah meminta aku mengirim foto pribadi padanya. Kamu bilang apa? Dia bahkan menelepon dan memarahi aku habis-habisan. Dia juga pamer kalau keluarganya punya listrik untuk menyalakan AC. Dia bilang mau lihat bagaimana kita mati. Dia mau membelaku. Barusan kamu bilang apa? Kamu bilang keluarganya punya listrik. Ah, Lin, jangan khawatir. Siapapun yang berani mengganggu pacar Wu Chaoku, hari ini aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Hei, Qiangzi, kumpulkan semua saudara kita. Malam ini kita akan merebut kamar 606. Ternyata rumah anak itu benar-benar punya listrik. Bos, selama kamu bisa menguasai kamar 606, kamu bisa menikmati AC dan makan enak. Tidak akan kelaparan lagi. Apalagi yang ditunggu? Anak itu menendang dadaku waktu itu. Dia nggak lebih tampan, hajar dia saja. Injak dadaku, biar kita pergi. Cai, kamu nggak makannya? Ini kok kuat banget. Nggak percaya? Coba pukul sekali. Wang Bin, cepat bangun. Ada orang yang gedor pintu. Apa? Kak Lili, kamu bilang apa? Itu Chen Lin? Dia membawa 6 atau 7 orang asing. Sedang menghancurkan pintu depan. Jangan panik. Pintu depan rumahku tidak bisa ditembus oleh siapapun. Kenapa kamu begitu percaya diri? Tidak percaya? Ambil dan lihatlah. Lihat aku. Ya. Ini. Pintu macam apa ini sebenarnya? Aku orang asing. Ternyata menabrak spesifikasi seperti ini. 512. Sekarang bagaimana? Terus hancurkan untukku. Buka pintunya, aku akan memaksanya membuka pintu. Kalian beberapa orang, cepat pergi lihat. Dan kamu, kita pasti masih punya jendela. Pergi. Bos, bagaimana kalau? Biar aku saja. Duduk yang baik. Ganti yang besar. Wang Bin, aku masih agak khawatir. Ah, tenang saja. Mereka tidak akan bisa masuk. Sepertinya pintu ini memiliki sesuatu yang istimewa. Meskipun mereka tidak bisa masuk, kalau terus mengetuk pintu seperti ini, pasti akan mengganggu istirahat kita. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Sekarang juga aku akan mengusir mereka. Prajurit veteran, cepat keluar. Kalau tidak, aku akan mendobrak pintu dan membuatmu menderita. Dan 2 gadismu itu juga akan aku urus. Wu Chao, Chen Lin.
Sepertinya malam ini kalau aku tidak memberi kalian pelajaran, kalian tidak akan ingat. Wang Bin, apakah kamu takut? Sekarang juga keluar. Beri aku 3 kali sujud keras. Baru aku akan melepaskanmu. Guang Bin, keluar dan minta maaf pada aku sekarang juga. Di pihak Kak Ming ada orang. Jangan. Di pihak Kak Guang Ming ada orang. Jangan. Ternyata tidak pecah. Tentu saja tidak mungkin menghancurkannya. Itu adalah departemen anti peluru. Lebih kuat dari pintu rumahku. Bahkan bisa menahan rudal. Sudah diusulkan orang yang tidak ada yang membantu. Kalau tidak, benar-benar harus menulis untuk mereka. Wang Bin, kalau kamu berani, tetaplah di dalam rumah. Liu Chao, sebaiknya kamu benar-benar jangan pergi. Tunggu aku habisi anak buahmu dulu, baru aku urus kamu. Dia sudah tahu. Jendela semua orang begitu kuat. Wang Bin, bagaimana kamu akan menghadapinya? Nanti kamu akan tahu. Sial, kalian bajingan. Sepertinya kalian tidak menganggap aku serius. Ah, kamu. Pergi sana. Kamu. Jangan mendekat. Apa kamu belum makan? Bawa aku ke tempat lain. Pemalas, masih harus diinjak. Pintu rusak ini, aku masih bisa mendobraknya. Wang Bin, kamu hanya bersembunyi di dalam. Hari ini aku akan melawanmu. Wang Bin, kamu keren sekali. Iya, benar. Aku tahu kakak Wang Ming pasti bisa menyelesaikannya. Jangan terlalu bersemangat. Pertunjukan baru saja dimulai. Wu Chao, kedua saudaramu sudah turun untuk membuka jalan. Apa maksudmu? Kamu membunuh mereka. Siapa suruh mereka duluan memecahkan jendela rumah kami? Hampir saja aku lupa kalian berdua yang mengetuk pintu. Sistem tegangan tinggi. Pintu anti maling dengan tegangan tinggi telah diaktifkan. Apa omong kosong ini? Hancurkan. Ada apa ini? Chao Ge kena listrik. Pintu ada listrik. Wang Bin, mau main licik dengan saya? Kalian yang mulai duluan. Listrik tegangan tinggi di pintu belum dimatikan. Coba sentuh lagi kalau berani. Kamu. Baiklah, aku seharusnya terima nasib. Kamu terus saja bersembunyi di cangkangmu. Jangan keluar. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan habisi kamu. Ah! Jangan bicara lagi. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali belum memukulnya. Bodoh sekali, berani-beraninya membuka pintu. Aku bersumpah, kakak, aku rela menjadi budakmu. Asal jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi dia... Mau kemana? Wang Bin. Bang Wang, jangan aku. Jangan bunuh aku. Kita bisa bicarakan ini. Merangkak ke sini. Aku takut, aku takut. Ha! Aku juga. Itu Chao, pengganggu terkenal di ponselmu. Begitu kamu bertindak, dia langsung rela kembali dengan sukarela. Benar-benar luar biasa. Ternyata Kak Mingku memang yang paling hebat dan rendah hati. Hu Chao, aku tidak pernah punya dendam atau masalah denganmu. Siapa yang mendukungmu melakukan ini malam ini? Aku.
Hanya orang hina ini. Katanya di rumahmu ada air dan makanan. Aku juga terpesona oleh tuanku. Kalau tidak, meskipun diberi 10 nyali, aku juga tidak berani datang mencarimu. Apa yang dia katakan itu benar. Aku salah. Kamu mati, ulangi lagi. Kamu mati. Sudah di ambang kematian, kau masih berani melawan. Aku jangan dibunuh. Aku tenang saja. Tidak akan membunuh. Tapi aku akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Kakak kucing, kau tidak boleh seperti ini. Kita punya perasaan, kan? Aku bisa jadi budakmu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu dulu memperlakukan Wang Bin seperti ikan. Sekarang kamu kembali dan berlutut. Benar-benar, Wang Bin kami mudah dipermainkan. Wanita seperti kamu. Dengar tidak? Wanita seperti kamu tidak pantas bersamaku. Sudah. Lihatlah aku, tubuhku kuat. Aku akan bekerja keras untukmu. Tubuhku kuat. Sebentar lagi tubuhmu akan menjadi lemah. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian tidak tahu rasanya sakit. Sudah mengembang balon. Sudah. Cepat pergi dari sini. Hargai hari-hari ke depan dengan baik. Jadi, Wang Bin sekarang dalam situasi seperti ini. Kamu membiarkan mereka pergi seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Kamu tidak takut mereka akan datang mencari masalah denganmu. Iya, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah. Apa ini? Ini adalah panah berkarat. Cahaya kura-kura. Kamu baru saja mengenai tubuh Wu Chao. Jangan-jangan ini panah berkarat seperti ini. Ini bisa menyebabkan luka terinfeksi. Itu adalah balasan yang pantas mereka terima. Untuk menghadapi orang-orang yang meracuni seperti mereka. Tidak boleh ada belas kasihan. Mereka seharusnya tidak bisa mengancam kita lagi sekarang, kan? Sudah tidak pagi lagi. Ayo kita kembali tidur saja. Wang Bin akhir-akhir ini terlalu cuek padaku. Aku harus memikirkan sesuatu. Wah, bangun pagi sekali hari ini. Tidak mungkin kita bekerja dalam keadaan lapar seperti ini. Ini benar-benar curang, kan? Ini untukmu. Apa ini mencoba memprovokasiku? Tunggu, nanti aku ambilkan untukmu. Sistem check-in.
Selamat, pengguna berhasil check-in. Hadiah sedang dikirimkan. Selamat, pengguna mendapatkan 20.000 jin buah-buahan, 30.000 kilogram sayuran, 10.000 kilogram daging babi, 8.000 unit berbagai alat olahraga. Sudah disimpan di ruang penyimpanan. Aku pergi kali ini ternyata juga ada alat olahraga. Ternyata benar ada. Baiklah, cepat mulai latihan. Terima kasih. Wang Bin, kamu pasti lelah. Cepat datang dan berbaring, biar aku pijat kamu dengan baik. Apa yang panas ini seperti dewa yang naik ke surga? Mau tidak, cuaca ini terlalu panas. Luka kita juga terinfeksi. Antibiotik di rumah juga tidak banyak. Kalau terus begini. Wang Bin, si bajingan itu. Berani-beraninya kau menembak aku dengan senjata berkarat. Dan kau, wanita jalang. Kalau bukan karena kau, apakah aku akan terluka? Apa hubungannya ini denganku? Jelas-jelas kau sendiri yang serakah. Ingin merebut rumah Wang Bin. Sampai jadi seperti ini sekarang. Dasar jalang. Kalau bukan karena kamu menghasutku, aku tidak akan punya pikiran seperti itu. Cepat ambilkan antibiotik untuk Laos. Lukamu sudah terinfeksi sejak lama. Minum antibiotik pun tidak ada gunanya. Jangan sembarangan. Bicara apa? Cepat ambilkan antibiotik untukku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Lihat tanganmu saja sudah seperti itu. Hidupmu hampir habis. Masih berani mengancamku. Meski terluka, aku tetap bisa membunuhmu. Yang mana Li Xian? Bu, aku sudah tahu. Cepat pergi. Waktunya Cao Ge minum obat. Membunuhku. Bajingan Cao Ge, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Tidak mengerti bahasa manusia ya? Baiklah kalau begitu. Nilai terakhir. Apa yang mau kamu lakukan? Bang Bin, aku sudah terinfeksi sekarang, aku sangat butuh obat. Kalau soal antibiotik, aku akan membunuh di sini sekarang. Untuk membuktikan tekadku. Ini baru mulai, bukankah ini terlalu nekat? Apa otakmu juga sudah terinfeksi? Aku sengaja membiarkan kalian kembali. Hanya menunggu luka kalian perlahan terinfeksi. Lalu tersiksa sampai mati. Kenapa aku harus membunuhmu? Kamu. Aku jadi hantu. Aku akan melepaskanmu. Dengan keadaanmu yang menyedihkan ini. Jadi hantu pun bisa lebih pintar. Wu Chao. Hahaha, Liu Ge, kamu. Apa pendapatmu? Anak ini cocok dengan uang, Liu Ge, aku. Anak ini dalam beberapa hari terakhir. Komandan. Beberapa hari ini, beberapa anak buahmu merampas barang-barang milik warga non-penduduk. Kakak enam, ini pasti hanya kesalahpahaman. Ini semua karena anak buah yang tidak tahu aturan. Aku.
Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Ayo, 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 ayo. Sungguh luar biasa kuatnya dia. Ternyata memang orang jahat harus dilawan dengan kejahatan. Kamu juga terima saja. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Tunggu, tunggu. Bro Liu, aku tahu di mana barang-barangnya. 606 Wang Bin. Dia menimbun banyak barang sebelum kiamat, termasuk air dan makanan. Semuanya ada. Kamu tahu dia punya barang-barang. Kenapa kamu tidak merampoknya? Kunci pintu rumah Liu menggunakan teknologi tinggi. Tidak bisa dibuka sama sekali. Ada listrik di depan rumahnya. Beberapa saudara saya terkena di sana. Lihat tangan saya. Itu semua gara-gara si brengsek itu. Adikmu juga punya listrik di rumahnya. Ada generator juga. AC di rumahnya selalu menyala. Ah, ada AC. AC. Ya, benar sekali. Kamu memberitahu aku informasi penting ini. Aku akan memberimu tugas untuk sementara waktu. Pindahkan semua barang. Pindahkan semuanya untukku, Liu Ge. Liu Ge, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu mau berdiskusi dengan Wang Bin? Baiklah. Di rumah Wang Bin ada listrik dan persediaan. Dia menikmati semuanya sendirian di rumah. Itu sangat salah. Kita tidur di sana malam ini. Di rumah panggil seseorang. Ambil barang-barangnya. Ah iya. Gunakan generator itu. Pindahkan semuanya. Pindahkan semuanya. Tapi kata Wu Chao, ada listrik tegangan tinggi di depan pintu rumah mereka. Takut apa? Air mataku lebih sedikit dari dia. Aku kasih tahu kamu. Kamu pergi dulu ke gudang bawah tanah, ambil beberapa alat. Hahaha, ayo pergi. Pergi. Buka pintu dan serahkan barang-barangku untuk dibagikan secara merata. Bagaimana mereka tahu aku tidak punya barang? Apakah Wu Chao yang memberitahu mereka? Sepertinya begitu. Benar-benar menyebalkan. Ingin sekali menyetru mereka. Sistem, buka apotek. Ada apa ini? Ada apa ini? Wang Bin, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kami menggunakan air dengan tekanan penuh. Istana Gaoya tidak bisa bekerja sama dengan kami. Mereka ternyata punya insulator untuk menghitung. Tegangan tinggi di pintu sudah tidak berfungsi. Sekalipun tegangan tinggi tidak berpengaruh pada mereka. Tapi kekuatan pintu ini, mereka pukul 100 tahun pun tidak akan berhasil. 6 kakak, tidak bisa. Pintu ini terlalu kuat. Sama sekali tidak bisa dibuka. Pantas saja. Aku meminta Wu Chao, adik seperguruan. Ternyata dia setuju. Tapi mereka benar-benar berisik. Aku tidak bisa tidur di ruang tamu malam-malam. Jangan khawatir, Meneer. Pasti ada cara untuk mengatasinya, itu sudah pasti. Jika bantalan tidak berguna bagi mereka, bagaimana dengan aku? Aku akan. Anak ini sebenarnya membawa pintu apa? Suhu yang sangat menakutkan. Sungguh. Dalam sekejap, darah di depan pintu terbakar menjadi abu. Liu,
Jangan coba-coba merebut persediaanku. Pintu anti maling ini punya banyak fungsi. Liu, bagaimana kalau kita segera pergi? Pintu ini terlalu aneh. Dalam sekejap, belasan orang terbakar menjadi abu. Iya, Bang Liu. Apakah kita harus mengorbankan nyawa demi sedikit bahan ini? Diam. Apakah ini hanya sedikit bahan? Bahan-bahan ini bisa menopang kelompok kecil selama beberapa bulan. Jika tidak bisa dari depan, kita serang dari samping atau belakang. Target pertama adalah 608. Pukul kananmu. Pasangan kedua 004. Pasangan ketiga 706. Pintu akan menghadap depan. Wah, Liu Ge. Aku menopang dinding poros yang semuanya telah dihancurkan. Aku ingin melihat trik apa lagi yang akan digunakan anak ini. Pada tiang besi. Yang pertama menghancurkan pintu. Persediaan lengkap. Ayo tim 1 ikut aku hehe. Wang Bin tidak merobohkan dinding lagi. Bagaimana kalau kita keluar dan melawan mereka? Ah, tidak apa-apa. Dinding rumah kita tetap tidak bisa mereka robohkan. Dinding anak ini semuanya dari baja paduan. Bor listrik sama sekali tidak bisa menembusnya. Sama sekali tidak bisa dihitung. Ternyata ada hal seperti ini. Wang Bin, keluarlah. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Serahkan semua Winton padaku, kalau tidak, saat kamu meninggalkan tempat busuk ini, hari kematianmu akan tiba. Oh, sepertinya anak ini tahu kapan harus menyesuaikan diri. Kamu yang menentukan hari kematianku. Malam ini memimpin melakukan hal-hal ini. Kalau ada masalah, kalian sendiri yang menyerahkannya. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Wu Chao dan Liu Dahai. Bang Wang, ampun. Bukan salahku. Iya Bang Wang. Aku juga dipaksa oleh Liu Dahai. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Sayang, nanti kamu coba cari tahu. Lihat bagaimana orang yang bernama Wang Bin itu. Tenang saja, serahkan padaku. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kalian berani masuk ke rumahku, membunuhku dan mengambil uangku. Tapi siapa yang mudah diintimidasi sampai tangannya lumpuh di kamar tidur? Itu sama saja menunggu mati. Kalian juga ingin seperti dia? Jawab aku. Tidak berani. Kalau begitu, pulanglah dan hiduplah dengan baik. Jangan pernah datang lagi menyerangku. Selain itu, bawa mereka pergi dari sini. Jangan tinggalkan mereka di depan rumahku. Tuan Wang, bisakah Anda menyelamatkan saya? Bisakah Anda menyelamatkan saya? Tuan Wang, saya sudah 2 hari tidak minum air. Bisakah Anda membiarkan saya masuk untuk minum? Asalkan Anda membiarkan saya masuk. Kamu suruh aku melakukan apa saja boleh. Minum air juga tidak masalah, kan? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Minum di luar saja di bawah pohon. Di rumah tidak ada tempat tinggal. Bawa airnya dan cepat pergi. Kakak, tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan.
Aku mengerti. Hang. Tuan Su, silakan tanda tangan. Selamat kepada pemilik akun yang berhasil check-in. Hadiah sedang diproses. Selamat kepada pemilik akun yang mendapatkan mobil tahan panas dan suhu tinggi. Mobil telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Silakan segera terima. Mobil tahan panas. Jadi aku tidak perlu jalan kaki lagi kalau keluar rumah. Aduh, sudah lama tidak keluar. Tidak tahu bagaimana keadaan di luar sekarang. Beberapa hari ini keluar jalan-jalan. Tapi di luar masih agak berbahaya. Bicarakan lagi beberapa hari lagi. Kapan kita bisa keluar sebenarnya? Hidup seperti ini benar-benar tidak tertahankan. Kenapa? Mau aku bantu menghabiskan waktu? Jangan coba-coba. Bantu kamu cari hiburan. Kenapa? Kamu takut. Apa yang perlu aku takuti? Lagi pula, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku memang tidak punya trik, tapi aku punya cara berpikir yang berbeda. Oh, ada anak laki-laki di sini ya. Jangan pedulikan aku. Bagaimana kita lanjutkan? Kalian bisa anggap aku seperti tanaman hias. Lihat, Gunan juga setuju. Jadi, mau coba atau tidak? Coba apa? Apakah aku bisa membuatmu melupakan panas di luar? Kamu bajingan, lepaskan aku. Sanchen, aku marah. Ini siang bolong. Bagaimana kalau kita main kartu Dou Diju? Bagus, hiburan ini terdengar menyenangkan. Baiklah, siapa yang kalah harus melepas satu pakaian. Dasar mesum, otakmu selalu berpikir yang aneh-aneh. Melepas ya melepas. Aku akan ikut sampai akhir. Tapi sepertinya di rumah tidak ada kartu remi. Sepertinya tidak ada. Haha, tapi kalau di rumah tidak ada, di supermarket pasti ada. Kalian tunggu aku pergi sebentar ya. Bukankah sekarang keluar akan terlalu berbahaya? Tidak masalah. Kalian tunggu di rumah saja. Sekarang di luar suhunya mencapai 80 derajat. Masuk ke dalam sangat berbahaya. Mobil yang keren. Sebelum mode, aku selalu ingin punya mobil seperti ini. Hari ini akhirnya terwujud. Apa? Inilah saat ini di Jianghai. Bagaimana masih ada mobil yang bisa berjalan normal? Dan orang itu juga aneh. Dia berdiri langsung di bawah sinar matahari. Apa aku akan mati kepanasan? Ini rakyat, ya. Tuan Shenming, tolong beri kami air dan makanan. Cepat ikut aku. Apa yang barusan? Berdiri bodoh di bawah terik matahari.
Kamu tahu itu sangat berbahaya. Kakak sudah bilang jangan pergi. Takut kamu tidak mendengar. Lihat, sepatumu sudah rusak. Itu Tuan Chu. Tuan Chu sudah datang. Hidup Tuan Chu. Dewi Penyelamat, akhirnya kau datang. Siapa wanita ini? Kenapa para tunawisma ini sangat menghormatinya? Semua jangan khawatir. Semua akan kebagian. Cepat keluarkan barang-barangnya. Baik. Semua antre dengan tertib untuk menerima. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada apa ini? Terima kasih. Di akhir zaman ini, ternyata ada orang yang mau membagikan persediaannya kepada orang lain. Ah, maaf. Aku lupa kamu ada di sini. Persediaan yang kami bawa sudah habis dibagikan. Apa maksudnya? Dia masih ingin memberikan persediaan padaku. Tidak perlu, tidak perlu. Tuan Zuo, tadi Anda membagikan persediaan Anda sendiri. Dikirimkan kepada orang-orang ini. Mereka semua adalah karyawan Jianghai Group. Karena asrama karyawan terlalu panas, mereka hanya bisa bertahan di tempat yang teduh. Jianghai Group. Apakah Anda adalah presiden wanita Jianghai Group? Direktur. Itu semua adalah masa lalu. Hei, jangan berpikir untuk mendekati kakakku. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untukmu, Xiao Jia. Ini yang disebut Tuan. Si tikus kecil sudah selesai. Ini adalah dua saudari tercantik di Jianghai. Sebelum kiamat, sulit sekali bertemu mereka. Tak disangka hari ini bisa bertemu. HMPH. Aku tidak butuh bantuan kalian. Aku berdiri di sini hanya karena penasaran. Kenapa kalian mau membagikan bantuan kalian kepada orang-orang ini? Di masa seperti sekarang ini, bantuan sangatlah langka dan sangat berharga bagi kita. Bukan hanya kamu yang penasaran, aku juga penasaran. Saya berharap mereka bisa bertahan hidup. Baik, baik, baik. Baik, kenapa datang ke sini? Direktur Chu benar-benar bijaksana. Tapi soal persediaan, bagaimanapun juga, itu terbatas. Cepat serahkan kunci gudang dan pergi. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Apa maksudmu hari ini? Jangan lupa siapa sebenarnya presiden grup Jianghai. Kamu mengambil persediaan yang ditimbun oleh grup dan memberikannya kepada rakyat jelata ini. Di dalam grup sudah banyak yang tidak puas denganmu sebagai presiden. Tapi mereka juga karyawan grup Jianghai. Mereka juga berkontribusi saat menimbun persediaan. Buddha berkata itu tidak berguna. Tangkap mereka. Kak, biar aku yang tahan mereka. Cepat pergi dari sini. Xiao Jia, apa yang kamu bicarakan? Cepat pergi, mereka mengincar aku. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Anak muda, jangan ikut campur urusan orang lain. Nanti kamu pasti akan dapat bagianmu. Aku tidak tertarik dengan keuntunganmu itu. Selain itu, aku hanya peduli dengan urusan orang lain. Apa? Baiklah, kita lakukan bersama. Ini ada senjata. Bola ini. Menderita sendiri. Saudara baik, jangan terlalu emosional. Hati-hati, bisa salah tembak. Bukankah kalian tadi ingin membantu? Sekarang maju. Sekarang kesempatan ada di depan kalian. Apakah dia hidup atau mati? Terserah kalian. Pukul dia.
Ini kunci gudang bawah tanah. Bisakah kamu mengambil penyihir di dalamnya? Hanya kalian yang tersisa. Tuan Zuo, kenapa Anda langsung memberikan kunci gudang kepada para gelandangan ini? Saya sudah menyinggung semua petinggi perusahaan. Daripada begitu, bagaimana kalau memberi para tunawisma ini sebuah kesempatan untuk bertahan hidup? Kakak, kamu sudah memberikan rumah ini kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Mereka pernah menyelamatkan kita. Kami akan ikut denganmu. Saran saya adalah menabung. Tidak masalah dengan tempat tidur ini, kan? Bisa sih bisa. Tapi tempat tidur di rumah kami sekarang juga tidak cukup. Harus pergi ke supermarket lagi untuk cari. Ayo, naik mobil dulu. Mobil. Kalian berdua tunggu di mobil, jangan kemana-mana. Ternyata sama sekali tidak takut terik matahari. Dan bahkan ada mobil mewah yang bisa menahan panas. Ini benar-benar luar biasa. Duduk di mobil ini sambil menikmati angin. Aku bahkan tidak ingin turun. Iya, sepertinya masih ada satu lagi. Aku lihat kamu mengambil 4 tempat tidur. Padahal kita hanya ada 3 orang. Sekarang, termasuk keluargamu, ada 5 orang. Selain tempat tidur yang ada di kamar. Jadi kali ini kamu sengaja mencari kasur. Tidak juga. Sebenarnya kali ini aku terutama mencari kartu remi. Kartu remi. Dalam situasi seperti ini dia masih memikirkan bermain. Masuklah. Ya ampun. Apakah ini surga? Bukan hanya ada listrik, tapi juga ada AC. Kamu sudah pulang. Lihat, aku sudah membeli kasur. Terima kasih. Letakkan saja di tempatnya, kami akan urus. Main sendiri saja. Aku pergi dulu. Aku pergi dulu. Kakak Wang Bin, kalian main dulu ya. Aku mau lihat Jiang Lijie. Kenapa pemimpin tidak lapar? Bahkan membawa makanan tambahan. Kakak Huang Bin, kalau begitu kita main dulu ya. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak bermain kartu. Kalau begitu, aku coba main beberapa ronde. Baiklah, kita sudah sepakat. Kita main Dou Diju. Yang kalah harus melepas 1 pakaian. Hei, dasar mesum. Kami tidak mau bermain permainan seperti itu denganmu. Aku cuma bercanda. Tidak perlu buka baju kan? Karena kamu bawa 2 wanita lagi pulang. Kalau tahu begini, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Sebenarnya apa kurangnya aku dibanding mereka? Jiang Li, Jian Nanang, kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Lagi pula, kita sudah lebih lama bersama Kak Wang Bin daripada mereka. Lebih lama. Kita yang seharusnya tetap percaya diri. Maksudmu? 4-2 dengan 2 sen. Kalian kalah, ayo lanjut-lanjut. Kak Wang Jun, kita istirahat lebih awal. Seharian di luar pasti melelahkan. Kamu pasti sudah ngantuk, kan? Iya. Setelah sibuk seharian, agak capek. Kalian lanjut saja main.
Kak, nanti kita juga akan seperti ini, ya? Mana aku tahu. Tadi malam. Benar-benar indah sekali. Hei, sistem, check-in, check-in. Selamat, Paman, check-in berhasil. Hadiah sedang dikirimkan. Astaga. Kibao. Kamu benar-benar lucu sekali. Wang Bin, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku kemarin pergi ke supermarket dan menemukan beberapa pakaian. Ingin membagikannya kepada kalian untuk dicoba. Benarkah? Bagus sekali, Kak Wang Bin. Cepat keluarkan dan bagikan kepada kami. Pakaian yang kupakai ini sudah hampir memudar. Kalian bagi-bagi sendiri ya. Wang Bin, kamu selalu berpikir ini serius. Siapa yang akan memakai pakaian seperti ini? Siapa yang akan memakainya? Tiba-tiba aku merasa pakaian yang kupakai ini cukup bagus. Cukup bagus. Mereka berdua tidak mau. Bukankah itu berarti disiapkan untukku dan Xiao Jia? Ah, ini adalah petunjuk darinya. 2. Wang Bin, minum ini biar tubuhmu lebih sehat. Ah, tidak perlu. Wang Bin, sudah lama aku tidak memijatmu, biar aku pijat ya. Iya, aku bantu puk-puk kakimu ya. Ah, hidup ini semakin lama semakin nyaman saja. Aku tinggal di rumah bersama beberapa cewek itu. Tubuhku hampir berkarat. Jangan sembunyi-sembunyi. Keluarlah. Maaf, Tuan Wang. Aku tidak bermaksud berteman denganmu. Ah, ternyata kamu. Tuan, kita bertemu lagi. Kenapa hari ini kamu mengikutiku? Apakah ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu? Tuan Wang, tolong selamatkan saya. Saya masih tidak ingin mati. Kamu bangun dulu. Ada apa? Katakan perlahan. Jangan khawatir, saya sedang mencerna makanan. Jika tidak segera mendapatkan perawatan, saya akan mati. Tuan Huang, tolong selamatkan saya. Saya bersedia memberikan segalanya. Bahkan tubuh saya sekalipun. Baiklah, karena kamu sudah berkata begitu. Ikutlah dengan saya. Terima kasih, Tuan Wang. Bagaimana? Suhunya sesuai, kan? Sangat sesuai. Terima kasih banyak, Pak Wang. Diberikan padaku untuk dimakan. Jika dimakan oleh 2 orang, mungkin bisa makan selama bertahun-tahun. Wang Bin,
apakah kamu sangat kekurangan wanita? Wang Bin, apakah kamu sangat kekurangan wanita? Nona Han dari Jiang itu terkena penyakit darah panas. Perlu beristirahat pada suhu yang sesuai. Bukankah menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun 7 menara? Itulah sebabnya aku membawanya kembali. Aku tidak begitu. Kalau begitu, biarkan aku melihat dengan jelas. Apakah benar-benar parah? Di bawah AC, suhu tubuhnya cepat kembali normal. Mana ada tanda-tanda penyakit darah panas di sini? Seharusnya ini penyakit darah panas. Aku juga tidak terlalu bisa membedakannya. Ini adalah penyakit darah panas. Persis seperti yang tertulis di buku. Nona ketiga, jangan usir aku. Aku masih belum ingin mati. Nona Han, sepertinya kamu masih belum memperhatikan nasihatku. Nan itu. Sebenarnya aku. Tapi karena kamu dibawa langsung oleh Wang Bin, kami tentu saja menyambutmu. Mulailah dari tugas dasar seperti mengepel lantai. Klien adalah pasien. Lalu kenapa? Apakah pasien tidak perlu bekerja? Aku tahu. Xiao Jia, malam ini kamu tidak perlu mencuci pakaian. Ada yang datang untuk membantu. Kamu tidak perlu dia lagi. Semua tunggu aku. Seharusnya mereka semua sudah tidur, kan? Bagaimana? Sedikit baik hati, sedikit sombong. Lain kali, cukup jual cerita sedih. Seharusnya bisa berhasil. Bisa mendapatkan rumahnya. Kita berdua bisa menikmati hidup dengan baik di akhir zaman ini. Baiklah, karena kamu sudah berkata begitu, ikutlah denganku. Terima kasih, Pak Wang. Sudah lama bersiap-siap. Akhirnya saat ini tiba juga. Anak itu ada di ruangan itu. Kamu pergi hajar dia dulu. Jangan pergi. Aku ada di belakangmu. Jangan pergi. Aku ada di belakangmu. Pulang sekolah malah mengkhianatiku. Aku tidak melakukannya, lalu bagaimana dia tahu rencana kita? Jangan salahkan istrimu. Dia memang tidak mengkhianatimu. Lalu bagaimana rencana kalian bisa diketahui? Iku. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang ingin kau lakukan. Dasar bodoh, suamiku. Kita tunggu di depan gerbang kompleks. Dia pasti akan kembali. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ingat, pintu dibuka jam 3 pagi. Kamu harus pastikan dulu apakah mereka sudah tidur. Ingat itu. Ternyata kamu mendengar semuanya. Merencanakan sesuatu dengan keras di depan orang lain. Kamu benar-benar bodoh sekali. Karena rencana kita sudah terbongkar. Mau dibunuh atau disiksa. Terserah kamu saja. Kamu cukup berani juga. Semoga besok pagi kamu masih bisa bertahan. Jiang, pergi ambil tali. Tidak masalah.
Jangan bergerak. Kalau kalian begitu ingin tinggal di rumah kami, maka aku akan biarkan kalian merasakannya. Malam ini mungkin akan sangat dingin. Kalian ikut aku ke kamar tidur. Kita pasang selimut listrik. Wang Ming, kalau berani bunuh saja aku. Kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Apa maksudnya ini? Siksaan. Ayo pergi. Aku akan tunjukkan apa itu mobil yang sebenarnya. Ayo. Hei, Hu Chao, Chen Lin. Tidak menyangka kalian masih bertahan di Haikou. Kaisar. Aku nggak bisa melakukannya. Kamu nggak bisa. Lihat, kan? Begini jadinya kalau terinfeksi tetanus. Kalau kalian berdua bukan karena cuaca seperti ini, infeksi tetanus menyebar sangat cepat. Mau coba? Oh, aku hanya memberi kalian sedikit informasi. Jika tertusuk oleh benda berkarat, kamu akan segera merasa lemas. Darahmu akan terasa kesemutan. Pada akhirnya, kamu akan menjadi orang yang hanya bisa kejang-kejang. Siapapun bisa menginjak wajahmu. Bukan tanpa alasan. Kamu tidak bisa menyiksaku seperti itu. Aku tidak benar-benar menyebabkan kerugian padamu. Pak Wang, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan pulang dan mencuci pakaian serta memasak untukmu. Aku tidak akan malas. Kenapa tegang? Aku hanya ingin memberi kalian sedikit pengetahuan tentang dunia setelah kiamat. Setelah terinfeksi akan jadi seperti apa? Aku tidak bilang akan melakukan ini pada kalian. Semua. Tadi malam 2 orang ini menerobos masuk rumahku. Tapi kalian jamin aku tidak akan ada lagi yang menggangguku. Jadi aku curiga di antara kalian ada yang seperti dia tidak menepati janji. Bagaimana kalau aku habisi kalian semua? Masalah Wang Bin denganmu adalah urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, Wang Bin. Kamu tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Aku mengerti perasaan kalian. Jadi aku berpikir begini. Karena kalian ingin hidup berdampingan dengan damai. Tapi mereka ingin melanggar aturan. Jadi lebih baik serahkan kedua orang ini kepada kalian untuk diurus. Bagaimana menurutmu? Kami pasti akan menunjukkan sikap kami kepada kalian. Tamura dan Han Sue, 2 pengkhianat ini. Di awal kiamat mereka sudah mencuri persediaan keluargaku. Aku sudah lama ingin menghukum mereka. Kalau begitu, kalian harus melakukannya dengan baik. Aku perintahkan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Semua maju. Mereka maju. Wang Bin, aku perhatikan sekarang kamu semakin malas. Aku malah bilang kamu semakin manja. Kakak Wang Bin, apa yang dikatakan Kak Jiangli itu benar. Sekarang kamu bahkan malas membuka buku. Bukankah ada kalian? Aku sudah terbiasa. Kalau kiamat sudah berakhir, bagaimana? Masa kami harus terus melakukan semua pekerjaan untuk melayanimu? Tapi kapan kiamat akan dimulai? Kita sama sekali tidak tahu. Seperti sekarang ini, bersama dia. Tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Hidup ini cukup baik, bukan? Dini hari nanti akan ada hujan badai yang datang. Mode akhir akan segera berakhir. Harap tuan rumah bersiap lebih awal. Kak Huang Ming, kamu, kenapa?
mode ini akan segera berakhir. Apa? Benarkah? Bagus sekali. Bagaimana kamu tahu? Kakak Huang Ming, kapan mode ini akan berakhir? Malam ini akan ada seorang dewasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan mengakhiri era kekeringan dan panas ini. Kita akan segera selamanya. Akhirnya akan selesai. Hampir selamanya. Kak Wang Bin, senang nggak kalau ruang mimpi ini selesai? Setelah mode ini berakhir, kalian masih akan tetap di sisiku nggak? Moshi, mimpi ini harus berakhir. Hahaha. Bukan.